Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan segera mengikuti konferensi pers yang digelar oleh Polri terkait dengan misteri kematian dari Brigadir Yosua. Nanti salah lagi nulis terkait dengan masalah kasusnya. Jadi yang masih terus maju dari teman-teman media. Ya, pemirsa, dan seperti diketahui, hari ini juga telah digelar di Barreskrim Mabes Polri terkait dengan gelar perkara terkait dengan kematian Brigadir Yosua yang digelar di hari ini. Gelar perkara ini juga dihadiri oleh wakil dari keluarga korban Brigadir Yosua. Dan sesaat lagi kita akan saksikan konferensi pers yang digelar oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Asian SDM, yang saya hormati Pak Kadiftik, yang saya hormati Pak Dirpidum, rekan-rekan media yang saya hormati. Pada malam hari ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama adalah tim sus ini terus bekerja dalam rangka untuk menjaga objektivitas, kemudian transparansi, independensi. Tim harus betul-betul menjaga marwah itu sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri. Komitmen Bapak Kapolri, tim harus bekerja secara profesional, maksimal dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ini merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Bapak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hardi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Hardi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Dirpidum. Pada hari ini merupakan suatu komitmen dari Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa kita menerima tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, mohon maaf. Sudah kita terima, dan nanti apa-apa saja yang disampaikan nanti biar Pak Dirpidum yang menjelaskan karena ada secara teknis. Yang jelas pada intinya, dari hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekshumasi itu dipenuhi. Yang untuk waktu pelaksanaan dan teknisnya nanti Pak Dirpidum yang menyampaikan. Yang ketiga, ya, saya sampaikan temuan yang ketiga bahwa tadi saya sampaikan bahwa tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses
penyidikan dilakukan tim sus sudah selesai. Jadi biar tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang setelah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Dan sekali lagi, Pak Kapolri mendengarkan seluruh apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan juga komitmen dari pimpinan Polri dalam rangka untuk menjaga independensi, transparan, kemudian akuntabel, tim menunjukkan kinerjanya yang maksimal. Ya, saya rasa itu dari saya, dari Pak Dirpido bisa menambahkan hasil pertemuan dari tim penyidik Bareskrim dengan pihak pengacara. Silakan. Baik, selamat malam rekan-rekan. Tadi kami sudah menerima, tim penyidik sudah menerima 7 orang dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua dalam kaitan kegiatan gelar awal. Kita tahu bersama beberapa hari yang lalu keluarga Brigadir Joshua menyampaikan laporan polisi terkait dugaan pasal 340, Junto 338, Junto 351 ayat 3, Junto 55 dan 56 KUHP. Oleh karena itu menindaklanjuti laporan polisi tersebut, tadi sudah kita laksanakan gelar awal bersama tim penyidik dan saat ini masih berlangsung proses klarifikasi. Dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia, juga tentu Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid. Kemudian juga sebagaimana tadi diawali oleh Bapak Kadif Humas, beberapa bukti baru CCTV ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat. Karena tentu ini kita peroleh, penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Tentu kita Polri akan mengupdate kembali, terutama terkait dengan proses ekshumasi. Mungkin nanti akan bisa kita update kembali untuk jadwalnya. Tetapi secepat mungkin karena kita juga mengantisipasi terjadinya proses pembusukan terhadap mayat. Saya kira demikian yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, saya rasa itu ya rekan-rekan. Ada 3 hal yang kita sampaikan pada malam ini. Saya minta 3 penanya aja ya, cukup ya. Oke, jadi jangan terlalu detail. Kalau detail itu kalau masuk materi penyidikan itu nanti akan dibuka pada sidang pengadilan. Ya, karena ini bukti itu harus diuji dan harus dipertanggungjawabkan oleh penyidik di depan hakim nanti ya. Untuk secara umum mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Dir. Baik, terkait dengan hasil otopsi, kita tahu bersama rekan-rekan, otopsi ini hanya untuk kepentingan penyidikan, ya. Bahkan untuk kepada para pihak juga, itu kalau tidak diminta oleh penyidik itu tidak bisa disampaikan.
Oleh karena itu, hasil otopsi ini tentu akan, karena adanya permintaan untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang, yang tujuannya adalah untuk melengkapi yang sudah ada, kita menunggu hasil final. Dan itu juga tentu untuk penyidik. Terkait dengan CCTV juga tidak perlu kita jelaskan di sini karena itu menjadi materi penyidikan. Yang jelas saya sampaikan kepada rekan-rekan saat ini sedang berada di laboratorium forensik untuk dilakukan proses-proses digital forensik di sana. Hasilnya juga nanti ahli kepada penyidik, tidak kepada siapa-siapa. Demikian rekan-rekan. Oke, cukup rekan-rekan. Terima kasih. Cukup. Nanti update akan kita sampaikan lagi. Sekali lagi saya sampaikan, biar tim bekerja dulu. Tiap update nanti akan kita sampaikan. Kenapa? Nanti akan kita sampaikan apabila sudah diputuskan oleh Pak Dir. Ya, oke. Terima kasih rekan-rekan. Thank you. Udah. Ya, bisa demikian tadi keterangan dari Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kadif Humas Mabes Polri terkait dengan bagaimana kinerja tim khusus atau Satgas Pencari Fakta yang terus bekerja untuk menjaga marwah Polri dan komitmen Polri untuk terus bekerja profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua kali ini. Polri berkomitmen akan terus melaporkan secara komprehensif apa yang telah dikerjakan oleh tim khusus tersebut. Dan kemarin setelah menonaktifkan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, kini Polri menonaktifkan Kepala Biro Pengamanan Internal Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan juga Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Demikian pemirsa, Breaking News Metro TV kali ini. Kami akan lanjutkan kembali top news untuk Anda.